Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam materi kali ini yaitu aljabar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah menjelaskan koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar. Lalu yang kedua, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dalam berbagai bentuk. Yang keempat, menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu jelaskan apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan kombinasi antara huruf dan angka yang dikaitkan dengan satu atau lebih operasi hitung. Nah, materi ini bagi kalian baru ya, karena di SD belum pernah diajarkan ini. Jadi kalian harus simak baik-baik video berikut ini. Nah, contohnya bentuk aljabar adalah seperti berikut. Nah, ada 3x ditambah 7. Nah, ada angka, ada huruf. Nah, lalu dihubungkan dengan operasi hitung. Itu disebut bentuk aljabar ya. Ada angka, ada huruf, lalu dikaitkan dengan satu operasi hitung. Nah, kemudian misalnya ini lagi, x kuadrat ditambah 12x dikurang 15. Nah, ada lagi nih, 9 y dikurang 9, maaf ya. Maksud Ibu, y dikurang 9. Nah, lalu ada lagi, y kuadrat ditambah 2y dikurang 3. Nah, lalu apa yang harus kalian ketahui dalam bentuk aljabar? Yang pertama ini yang harus kalian ketahui. Iya, suku. Nah, apa itu suku? Jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Itu namanya suku. Kemudian kalau variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi variabel ini kalau bahasa Ibu adalah hurufnya ya. Nah, huruf abjadnya maksudnya itu namanya variabel. Lalu kalau koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Nah, ini angkanya. Nah, angka beserta huruf itu adalah pasangan koefisien dan variabel. Lalu ada juga namanya konstanta. Nah, konstanta adalah bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung variabel atau peubah. Ya, jadi konstanta ini bilangan yang berdiri sendiri. Coba untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel berikut. Nah, untuk contoh yang pertama, lihat ini contoh bentuk aljabar yang pertama tadi ya. 3x ditambah 7. Ini nomor 1. Jadi di sini Ibu kasih nomor 1. Nah, di sini suku adalah tadi variabel beserta koefisiennya. Berarti sukunya 3x. Kemudian 7. Nah, koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Berarti koefisiennya 3. Lalu variabelnya x. Nah, ini konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Tidak ada koefisien, tidak ada variabel. Begitu caranya ya. Gampang sekali untuk memisahkan mana suku, mana koefisien, dan mana variabel. Lanjut, coba perhatikan contoh yang kedua. Contoh bentuk aljabar yang kedua ini ya.
Nah, di sini Ibu kasih nomor 2. Nah, di situ sukunya ada X kuadrat. Ada 12 X. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Tanda negatif yang ada di depan itu harus selalu ikut dengan bilangan di belakangnya. Ya, kalau tanda positif tidak. Ini kan juga positif nih, artinya kan positif. Tidak perlu dikasih tanda positif. Kalau negatif harus diikut sertakan. Jadi di sini negatif 15 ya. Kemudian di sini koefisiennya. Kalau tidak ada angkanya berapa, Bu? Kalau tidak ada angkanya kalian tulis 1. Iya. Kalau tidak ada angkanya, kalian tulis 1 ya. Kemudian variabelnya ditulis X kuadrat. Gitu ya. Ini maksudnya tidak ada angkanya ya. Kemudian yang ini koefisiennya 12, variabelnya X. Nah, di sini tidak ada koefisien, tidak ada variabel. Nah, artinya ini adalah konstanta. Sama dengan 7 tadi. Jadi untuk contoh yang nomor 1, konstantanya adalah 7. Untuk contoh nomor 2, konstantanya negatif 15. Oke, sekarang lanjut. Untuk contoh yang ketiga, ya. Untuk contoh yang ketiga, kita perhatikan bentuk aljabar yang ketiga ini. Ya, berarti sukunya ada Y, ada negatif 9 ya. Jadi koefisiennya Y berapa? Nah, yang ini tadi Bu hapus dulu ya. Koefisiennya Y berapa ya? Ada angkanya apa tidak? Tidak. Kalau tidak ada angkanya, kita tulis 1. Ya, karena 1 dikali Y adalah Y. Kemudian variabelnya Y. Lalu ini tidak ada koefisien, tidak ada variabel. Jadi negatif 9 adalah konstanta. Gampang ya? Lalu untuk contoh selanjutnya nih. Nah, kita perhatikan. Berarti ini nomor 4 ya. Ini tadi nomor 3. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 2. Berarti ini Y kuadrat. Kemudian 2Y. Kemudian negatif 3. Lalu kita isi koefisiennya. Karena tidak ada angkanya, kita tulis 1. Variabelnya Y kuadrat. Kalau ini koefisiennya 2, variabelnya Y. Ini tidak ada koefisien, tidak ada variabel. Jadi ini adalah konstanta. Nah, gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Sekarang kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, Ibu kasih contoh langsung di sini. Nah, di sini ada contoh A ditambah A. Nah, gini ya. A ditambah A. A ditambah A bukan A kuadrat ya. Yang dihitung adalah ininya, koefisiennya. Koefisiennya A berapa? Kalau tidak ada angkanya tadi Ibu bilang 1. Berarti 1 ditambah 1. Jadinya 2A. Nah, ini juga karena variabelnya sama ya, jadi kita bisa jumlahkan koefisiennya. 3 ditambah 2, 5A. Nah, untuk contoh yang nomor 3, di sini B, di sini A. Nah, gimana Bu kalau di sini B, di sini A? Karena dia tidak sejenis atau tidak sama ya variabelnya, jadi tidak bisa dijumlahkan. Nah, artinya dia tetap seperti ini, 2B ditambah 3
A, tidak bisa dijumlahkan. Lalu kalau ada seperti ini. Nah, contoh yang seperti ini kita kelompokkan dulu. 5A ditambah 4A. Nah, kita kelompokkan dulu A sama A, kemudian 3B ditambah 7B. Jadi hasilnya 5 tambah 4, 9A ditambah 10B. Gampang sekali bukan? Gampang ya. Nah, kalau untuk pengurangan bagaimana? Sama saja untuk pengurangan. Kalau A dikurang A, berarti tadi koefisiennya kan 1. 1 dikurang 1, 0. Nah, ini juga A, ini juga A. Ingat ya, variabelnya harus sama, harus sejenis. 3 dikurang 2, 1. Berarti kita tulis A saja. Tidak usah ditulis satunya, tidak apa-apa. 2B dikurang 3A. Nah, ini bisa diselesaikan apa tidak? Tidak bisa, karena tidak sejenis. Jadi tetap 2B dikurang 3A. Kalau seperti ini, kita kelompokkan sama seperti tadi. 6A. Nah, ini tanda di depannya negatif. Jadi dikurang 2A. Ini dikurang 3B. Pokoknya tanda yang di depannya ya, yang diikuti, baru ditambah 7B. Lalu kita hitung, 6A dikurang 2A, 4A. Nah, ini negatif 3 ditambah 7. Ini negatif 3 ya. Nah, negatif 3 bukan 3 tambah 7, tapi negatif 3 ditambah 7. Berapa hasilnya? Negatif 3 ditambah 7 hasilnya positif 4B. Gitu caranya ya. Jadi untuk perhitungan seperti ini kalian harus teliti menghitung positif dan negatifnya ini. Bilangan positif dan bilangan negatifnya ya. Lalu lanjut. Nah, sekarang ada yang lebih rumit lagi ya, lebih rumit sedikit. Tapi kalau kalian perhatikan, pasti kalian bisa. Coba yang sebelah kiri dulu ini, kita selesaikan ya. Nah, ini sama caranya, langsung saja Ibu tulis sama dengan di sini ya. Kita kelompokkan dulu, 9x kuadrat. Dengan ini ya, negatif 5x kuadrat. Nah, kita kelompokkan dulu yang ini nih, ini sudah. Lalu, mana lagi nih? Negatif 3x. Negatif 3x ya. Nah, yang sudah dicoret. Ditambah 6e. Karena untuk memudahkan kita. Ya, biar tidak lupa mana yang sudah dimasukkan ke sini. Nah, lalu kita hitung ya. 9 dikurang 5 hasilnya 4x kuadrat. Yang ini negatif 3 ditambah 6. Hasilnya positif 3x. Kita sudah selesai, gampang sekali. Nah, sekarang yang ini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kita uraikan dulu karena ini ada tanda kurungnya ya. Harus kita keluarkan dari tanda kurung. Kalau yang di depan tetap 3A kuadrat dikurang. Oh, ini 4A ya, ini maksud Ibu ya, bukan 4X ya. Dikurang 4A ditambah 7. Nah, ini negatif. Negatif ini kita masukkan ke dalam sini. Negatif kali positif, negatif 2A pangkat 3. Terus kemudian negatif kali negatif, jadinya positif 4A kuadrat. Lalu negatif kali positif, hasilnya negatif 6. Nah, ingat ya caranya harus dikalikan satu per satu positif negatifnya. Harus teliti di sini ya.
Nanti kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa japri ibu lewat WA ya. Oke, sekarang ibu lanjutkan. Setelah dapat seperti ini, lalu kita kelompokkan. Kita lihat pangkat yang paling besar yang mana. Seperti tadi ya. Seperti tadi, kita coret yang sudah kita ambil. Kita ambil pangkat yang paling besar tadi yang ini ya. Berarti negatif 2A pangkat 3. Lalu, ini ya, ditambah 3A pangkat 2. Ditambah 4A pangkat 2. Dikurang 4A dikurang 6A. Mana yang belum lagi? Oh, ini ada satu konstanta ditambah 7. Oke. Nah, untuk memastikan lagi boleh dihitung nih. 1, sukunya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, harus benar-benar teliti ya. Sekarang kita hitung suku-suku yang sejenis. Ini 2A pangkat 3 ada temannya enggak? Tidak ada, berarti dia tetap 2A pangkat 3. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Nah, ini bisa kita hitung. 3 tambah 4, hasilnya 7A pangkat 2. Ini A. Berarti negatif 4 dikurang 6. Hasilnya negatif 10A. Ini tidak ada temannya. Berarti dia konstanta ya, sendiri ditambah 7. Sudah cukup sampai di sini karena tidak ada yang sejenis lagi. Gampang sekali ya. Ya. Nah, lalu di sini Bu beri catatan. Ingat ya, untuk perkalian jika A pangkat X dikali A pangkat Y, kalau di sini basisnya ini sama-sama A, ya tinggal pangkatnya aja yang ditambahkan. Ya, kalau A tambah A tadi kan 2A. A tambah A, 2A. Kalau penjumlahan yang dihitung koefisiennya ya. Kalau penjumlahan yang dihitung koefisiennya. Nah, kalau perkalian A dikali A yang dihitung pangkatnya ini ya. Jadinya pangkatnya ini kan 1. Kalau nggak ada angkanya, 1 tambah 1 jadinya A kuadrat. Ingat ya. Ingat penjumlahan ini perkalian. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi nanti note seperti ini akan Ibu tampilkan dalam setiap slide ya, biar kalian selalu ingat bedanya. Kalau A tambah A yang dihitung koefisiennya, kalau perkalian yang dihitung pangkatnya. Ya, karena kita akan masuk ke subbab perkalian. Lanjut ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut ke perkalian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu substitusi atau pengganti pada bentuk aljabar. Nah, di sini langsung saja Ibu kasih contoh soal ya. Tentukan nilai 3x untuk x sama dengan 5. Jadi variabel x kita ganti dengan 5. Langsung saja kita ke penyelesaian. Jadi kita tulis dulu pertama 3x ditambah 4. Nah, kemudian kita ganti x-nya dengan 5. Ya, lalu kita hitung. 3 dikali 5, 15 ditambah 4. Jadi hasilnya 19. Mudah ya. Nah, coba sekarang Ibu kasih contoh lagi nih. Nah, di contoh yang kedua ini, ada 3 variabel, ada P, Q, dan R. P-nya 2, Q-nya negatif 1, dan R-nya sama dengan 5. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama adalah kita tulis dulu P kuadrat dikurang 2Q ditambah 3R. Lalu, kita substitusikan nilai P-nya, berarti 2 kuadrat dikurang 2 kali Q-nya negatif
1 ditambah 3 dikali R-nya 5. Jadi hasilnya 4. Ini negatif 2 ya. Negatif 2 dikali negatif 1. Jadi hasilnya positif 2 ditambah 15. Jadi hasilnya 21. Begitu, gampang sekali. Yang kedua, yaitu bentuk perkalian P dikali A tambah B tambah C. Nah, untuk bentuk perkalian seperti ini, yang pertama adalah kita kalikan P dengan A. Nah, hasilnya PA. P dengan B, hasilnya PB. Kemudian P dengan C, hasilnya PC. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh soal berikut. Oke, kita selesaikan dulu yang contoh yang pertama. Yang A, 5 dikali P ditambah 2Q ditambah R. Nah, gitu ya. Berarti 5P, 5 kali P dulu ya. 5P. 5 kali 2Q. 5 kali 2, 10. Berarti 10Q. 5 kali R, 5R. Kemudian, nah ini diketahui nilai PQR-nya. Kita substitusikan 5 dikali 3 ditambah 10 dikali Q-nya negatif 2 ditambah 5 kali 7. Jadi hasilnya 15 dikurang 20 ditambah 35. Hasilnya 30. Oke. Sekarang kita bahas yang B ya. Untuk yang B, nah yang B kan 6 dikali P ditambah Q dikurang 2R. Caranya sama. 6 kita kalikan dulu dengan P, jadinya 6P. 6 kita kalikan dengan Q, 6Q. 6 kita kalikan dengan negatif 2, berarti negatif 12, variabelnya R. Lalu kita substitusikan, nilai P-nya 3, nilai Q-nya negatif 2, nilai R-nya 7. Oke, jadi hasilnya 18, 6 dikali, ini ditambah ya, 6 dikali negatif 2, negatif 12, dikurang 12 kali 7, 84. Nah, jadi hasilnya 18 ditambah negatif 12 dikurang 84 sama dengan negatif 78. Sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang kalian bentuk aljabar bentuk yang ketiga. Nah, yaitu A dikurang B ditambah A dikurang B dikali P ditambah Q. Oke. Nah, perhatikan. Kalau ada model perkalian seperti ini, caranya begini. Depan kali depan, depan kali belakang. Nah, A dikalikan P dulu, kemudian A dikalikan Q, lalu negatif B kita kalikan dengan P, negatif P kita kalikan dengan Q. Oke, ini ya. Jadi negatif B dikali P, negatif P dikali Q. Maka diperoleh AP dikurang BP ditambah AK dikurang
PQ. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini Bu kasih 2 contoh nih. Contoh yang pertama, kita selesaikan dulu contoh yang pertama ya. Nah, contoh yang pertama itu 3x dikurang 5 dikali 2y ditambah 3. Nah, tadi kan caranya begini ya. Nah, kali depan dulu. Berarti 3x dikali dengan 2y. Cukup dengan tanda titik, itu sama artinya dengan dikali ya. Lalu positif berarti kan 3x-nya dikali 3. Nah, sekarang Ibu bedakan warnanya nih. Sekarang kita hitung yang belakang. Negatif 5 dikali 2y. Kemudian negatif 5 dikali 3. Nah, gitu. Lalu, lanjut kita hitung nih perkaliannya dulu. Karena penjumlahan dan perkalian lebih kuat perkalian ya. Jadi 3 dikali 2. Nah, yang kita hitung perkaliannya dulu adalah koefisiennya, kemudian baru variabelnya. 6 XY. Nah, jadi ini 3 dikali 3, 9 X. Negatif 5 dikali 2, negatif 10 Y. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Nah, apakah di sini ada suku yang sejenis? Kalau tidak ada suku yang sejenis, berarti cukup sampai di sini. Tidak bisa dioperasikan lagi, berarti inilah hasilnya ya. Lalu sekarang kita selesaikan contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, 2P ditambah 7 dikali 5Q ditambah 6. Caranya sama ya. Nah, 2P kita kalikan dulu dengan 5Q. Lalu 2P kita kalikan dengan 6. Kemudian 7 kita kalikan dengan 5Q. 7 kita kalikan dengan 6. Nah, kemudian lanjut. Di sini kita hitung yang perkalian ya. Nah, nih 2P dikali 5Q, 10 PQ, 2P dikali 6, 12P, lalu 7 dikali 5Q, 35Q ditambah 7 kali 6, 42. Nah, apakah di sini ada suku yang sejenis? Tidak ada ya. Berarti cukup sampai di sini hasilnya. Sangat mudah sekali, bukan? Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke bentuk perkalian yang keempat, yaitu bentuk perkalian A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi konsepnya seperti ini ya, Ibu jelaskan. Nah, A dikali A dulu, hasilnya A kuadrat. Kemudian A dikali negatif B, hasilnya negatif AB. Lalu, B-nya dikali dengan A, hasilnya positif AB. B dikali negatif B, negatif B kuadrat. Maka diperoleh A kuadrat dikurang B kuadrat. Karena ini negatif AB ditambah AB, hasilnya 0. Jadi diperoleh A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, cara mengerjakannya sama seperti yang Ibu berikan konsep tadi ya. Jadi, X dikurang 5 dikali X ditambah 5. Sebenarnya dengan cara mencongak aja sudah bisa. Ini hasilnya pasti X kuadrat dikurang 25 ya. Karena X
Nih, A kuadrat dikurang B kuadrat. Tapi kalian harus menggunakan cara seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ini tadi. Nah, sekarang X dikali X. Kita tulis dulu. Kemudian ditambah X dikali 5. Lalu negatif 5 dikali X, negatif 5. Kemudian negatif 5 dikali 5. Nah, lalu kita selesaikan ini. X dikali X, X kuadrat. X dikali 5, 5X. Negatif 5 dikali X, negatif 5X. Negatif 5 dikali 5, negatif 25. X kuadrat. Nah, ini X, ini X. Negatif 5 dikurang 5, 0. Jadinya tinggal negatif 25. Gampang sekali ya. Nah, satu lagi nih, Ibu kasih contoh. Tentukan 3P ditambah 6 dikali 3P dikurang 6. Nah, caranya kita tulis dulu. Ya, jadi 3P kita kalikan dengan 3P. Lalu 3P kita kalikan dengan negatif 6. Positif 3P dikali negatif 6. Dikurung ya, kok negatif ya. Lalu 6 dikali positif 6 dikali 3P. Kemudian positif 6 dikali negatif 6. Kemudian lanjut. 3P dikali 3P. Nah, ini yang kita hitung koefisiennya dulu. 3 dikali 3, 9. Nah, ya kan? Kemudian P dikali P. Tadi Ibu bilang ya, kalau basisnya sama tinggal dijumlahkan pangkatnya. Berarti P pangkat 2. Gitu ya. Baru ini positif, ini negatif. Hasilnya pasti negatif. 3 kali 6, 18P. Ini 6 kali 3 positif 18P. Ini positif kali negatif, negatif 36. Jadi hasilnya 9P kuadrat. Ini P, ini P. Nah, sejenis kan? Tapi ini negatif 18 ditambah 18. Jadi hasilnya 0 dikurang 36. Gitu caranya. Sangat gampang sekali ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke bentuk perkalian yang kelima, yaitu A ditambah B pangkat 2. Caranya gimana? Kalian tentu ingat kan bentuk bilangan berpangkat. Kalau misalnya 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, sama halnya dengan A tambah B pangkat 2 berarti A tambah B dikali A tambah B. Lalu dikalikannya sama seperti tadi yang pertama. A dikali A dikali B. A dikali A pangkat 2, A dikali B, AB. Lalu B-nya dikali A. B dikali A, AB juga. B dikali B, B kuadrat. Nah, di sini diperoleh A kuadrat. Kenapa ini 2AB? Karena ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Jadi hasilnya 2AB ditambah B kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut dan kita selesaikan sama-sama. Ya. Yang pertama, X ditambah 2 kuadrat. Berarti
X ditambah 2 dikali X ditambah 2. Caranya sama, X dikali X ditambah X dikali 2 ditambah 2 kali X ditambah lagi 2 kali 2. Lalu kita selesaikan X kali X. Berarti X kuadrat ya, karena dikali. Ditambah X kali 2, 2X. Ditambah 2 kali X juga 2X. Ditambah 2 kali 2, 4. Nah, X kuadrat, karena tidak ada yang sejenis, hanya ini aja yang sejenis, maka kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, X ditambah 4. Gampang sekali bukan? Sekarang Ibu kasih contoh soal satu lagi nih. Nah, kita selesaikan sama-sama. 5X ditambah 2 kuadrat. 5X ditambah 2 kuadrat. Jadi caranya 5X ditambah 2 dikali 5X ditambah 2. Kemudian 5X kita kalikan dengan 5X. 5X kita kalikan dengan 2. Lalu 2 kita kalikan dengan 5X. Lalu 2 kita kalikan dengan 2. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 5 dikali 5, 25. X dikali X, X kuadrat. Ditambah 5 dikali 2, 10. Variabelnya X. 2 dikali 5, 10. Variabelnya X ditambah 2 kali 2, 4. Nah, mana yang sejenis suku-sukunya? Ya, 10X tambah 10X. Yang ini tetap 25X kuadrat ditambah, ini jadinya 20X ditambah 4. Sangat mudah sekali ya. Nah, jadi Ibu harap kalian memperhatikan video ini dengan baik dan bisa menerimanya dengan baik juga ya. Oke, demikianlah video kali ini ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan apabila kurang jelas, kalian bisa japri Ibu via WA. Sekarang perhatikan tugas berikut, kemudian kerjakan di